Selamat datang dan selamat bersekutu dalam ibadah minggu keempat sesudah Pentakosta, yang di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Nyonya Betty Kailola Nahumuri. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemericik air, dan syahdunya senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari, seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia. Bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Selama beberapa bulan ini, kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit cerah karena tidak terpapar polusi, sungai menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini pun, kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam nan permai, karya cipta Allah yang Maha Agung. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya, Sang Budaya gunung lambang, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya, kau dan muda hai ikutlah,
Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Segala bangsa di dunia pun raja-raja mari pujilah, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah kita di hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 136 ayatnya yang pertama yang mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Jemaat terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita berdoa dan mengaku segala dosa kita. Allah yang Maha Baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya ciptamu bagi kami. Saat bangun pagi melihat matahari terbit dan menghirup udara yang segar, kami menganggapnya sebagai hal yang biasa dan wajar. Allah yang rahmani, bersungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan, tetapi kami mengeluh, bahkan berbangga diri, karena sudah bekerja keras. Juga acap kali mengeluhkan kondisi keluarga kami, dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Bahkan kami memperoleh kesehatan, tapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik. Allah yang rahimi, melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali dipulihkan untuk dapat menghayati dan mengalami sukacita dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Ya Tuhan, ampunilah kami dan dengarlah doa kami. Amin. Mengalir dalam hatiku, ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat, mari kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dan kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan batin kami, agar kami dapat melihat setiap maksud dan rencana Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Dan biarlah dalam pertolongan Tuhan kami dimampukan untuk melakukan apa yang baik, yang benar, yang tepat, seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah bagi kami sekalian, ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan firman Tuhan ini. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca secara berbalasan dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-136 ayat 1 sampai 26 yang menyatakan, kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membalah laut teberau menjadi dua belahan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Fir'aun dengan tentaranya ke laut teberau. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya.
dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, syair atau nyanyian pemazmur ini seperti sebuah kesimpulan atas segala pergumulan pemazmur selama ini. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, berulang kali kalimat ini kita jumpai dalam kitab Mazmur, khususnya di pasal 136 tadi yang sudah kita baca bersama. Setiap kali dibacakan bagian tentang pekerjaan Allah, lalu umat menjawab dengan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara diminta untuk menyimpulkan perjalanan hidup Bapak, Ibu, saudara selama ini dalam satu kalimat, kira-kira kalimat apa yang Bapak, Ibu mau ungkapkan? Kira-kira bagaimana Bapak, Ibu membahasakan peristiwa dan pengalaman hidup, khususnya akhir-akhir ini di masa pandemi COVID-19. Mungkin ada orang yang langsung punya jawaban, tapi mungkin juga banyak orang belum tahu harus mengkalimatkan apa, harus menyimpulkan apa, harus membahasakan apa peristiwa dan pengalaman hidup yang sementara ini dijalani. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika pemazmur menyatakan, mengungkapkan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, belum tentu suasana hatinya pada saat dia mengungkapkan hal ini dia sedang senang. Belum tentu suasana hatinya sedang baik-baik saja. Belum tentu suasana hatinya sedang tenang. Pemazmur juga punya pengalaman berat. Ada ketakutan, ada kengerian, dan segala bentuk keadaan yang mengkhawatirkan. Tapi bukan alasan bagi pemazmur untuk dia berhenti bersyukur dan mengungkapkan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara perhatikan ketika pemazmur menyatakan, mengungkapkan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Sederhana. Cukup dengan dia melihat dan mengagumi ciptaan semesta. Ada bumi, ada langit, ada benda-benda penerang, bulan, bintang, matahari, sebagai karya ajaib Tuhan. Dan ketika dia mengagumi karya itu, karya ciptaan Allah itu, maka di situ muncullah perasaan ungkapan imannya untuk mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Sederhana. Atau dia mengungkapkan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan ketika dia mengingat, mengenang kembali
perjalanan bangsanya, bangsa Israel yang berkali-kali mengalami pertolongan Tuhan sejak mulai keluar dari tanah Mesir, ada dalam perjalanan di padang gurun sampai masuk ke tanah perjanjian. Bahkan pemazmur bersyukur karena kekuatan yang dianggap besar oleh manusia selama ini, yaitu kekuatan raja-raja, kekuasaan manusia, ternyata semua itu runtuh, tidak bisa diandalkan. Pemazmur selalu merasakan bagaimana Allah mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Ada kebutuhan pangan, roti, kebutuhan rasa aman, nyaman, bebas dari berbagai bentuk tekanan dan ancaman musuh, bahkan segala milik pusaka atau janji Allah yang diberikan kepada kaumnya. Semua hal yang dia terima itu membawa dia pada satu kesimpulan untuk membahasakan pengakuannya bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, memang benar rasa takut, terancam, terintimidasi oleh keadaan apapun bisa muncul setiap saat. Tetapi disinilah letak kuncinya. Pemazmur tahu harus berpijak pada dasar yang kuat. Diri sendiri jelas tidak bisa diandalkan. Kekuatan dan kepandaian manusia bukanlah jaminan. Maka pemazmur memilih pijakan yang tepat, pijakan yang kuat, yaitu dasar hidup yang tidak pernah goyah, Allah sendiri. Allah dengan segala kebaikannya, Allah dengan segala kuasanya yang dahsyat, Allah yang bukan dibuat oleh manusia, Allah yang mengatasi Allah buatan manusia. Sebagaimana dia ungkapkan dalam ayat 1-3. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini bersama-sama dengan pemazmur, Allah juga sedang mengajak kita berdiri di atas dasar yang kuat, di atas pijakan yang kokoh, yaitu Allah sendiri. Allah yang lebih besar dari benda-benda angkasa, Allah yang lebih mulia serta perkasa dari kekuasaan manusia, bahkan dari alat-alat perang yang diciptakan manusia. Bahkan Allah yang lebih mengagumkan dari segala buatan manusia yang sering kita tuhankan, seperti teknologi, uang, materi, atau karya-karya besar manusia lainnya. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, era normal baru atau tatanan baru sudah menjadi bagian hidup kita saat ini. Bukan saja di masyarakat, di tempat kita bekerja, tapi juga di lingkungan gereja dan keluarga kita sekarang. Jelas, banyak gaya hidup yang harus kita perbaiki, perilaku hidup yang harus kita baharui. Dan itu tentu bukan hal yang gampang, bukan perkara mudah. Yang sederhana saja, sekedar membiasakan jaga jarak, sekedar membiasakan cuci tangan, sekedar membiasakan pakai masker, atau hal-hal yang kelihatannya biasa dan sederhana, rupanya memang tidak mudah untuk diberlakukan. Kebiasaan ini seperti sudah mulai ditinggalkan ketika masa PSBB mulai dilonggarkan. Padahal Bapak Ibu Saudara, hal-hal baru yang sederhana ini bukan cuma berguna bagi diri kita, tapi juga untuk menolong orang lain, untuk menolong sesama kita. Gereja, baik gedung dan bangunannya maupun kita jemaat dan persekutuannya, kita juga menjadi bagian dari tatanan baru ini. Kalau kita menghargai kebiasaan baru yang berguna untuk keselamatan banyak orang, untuk pemeliharaan hidup orang lain, sama halnya dengan kita juga menghargai Allah, pencipta dunia dan segala isinya, termasuk manusia di dalamnya. Kita ikut menjaga dan merawat lingkungan serta diri kita, itu juga merupakan ungkapan syukur, ungkapan iman, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sederhana,
Tapi dengan cara itulah ketika kita ikut memelihara kehidupan sesama kita, di sanalah kita juga sedang mengungkapkan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena baik terjadi wabah atau tidak, ada pandemi COVID-19 atau tidak, Allah tetap menunjukkan kasih setianya kepada kita. Itulah dasar pijakan kita, itulah kekuatan kita. Ketika dunia atau masyarakat dan kita dilanda kepanikan karena pandemi yang belum kunjung usai, kita masih terus bertanya, sampai kapan wabah ini akan berakhir? Ketika kekhawatiran kita seperti tidak berujung, justru Allah sedang mengizinkan kita melewati jalan yang kelam, dan perlahan-lahan di sana Allah mengantarkan kita pada situasi baru. Perlahan-lahan Allah sedang memulihkan dunia ini. Allah sedang memulihkan alam ciptaan ini. Ibu bapa dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada sebuah artikel yang menceritakan tentang perjalanan seorang pendaki gunung. Di sepanjang jalan menuju puncak Himalaya, para pendaki gunung atau orang-orang yang menjelajah biasanya akan menjumpai bangunan kecil atau setumpuk batuan sebagai rumah doa. Itu dalam perjalanan pendakian di sepanjang menuju puncak Himalaya. Ada bangunan kecil, setumpuk batuan sebagai rumah doa atau tempat perenungan. Memang tempat-tempat itu didirikan oleh para pemuka agama Buddha dan Hindu karena penduduk lokal di sana beragama Buddha atau Hindu. Tapi orang-orang dari latar belakang agama bisa singgah di sana. Dan hampir setiap pendaki atau penjelajah yang menyusuri jalan Himalaya, mereka sudah siap dengan keadaan terburuk, yaitu mati. Karena cuaca ekstrim bisa berubah tiba-tiba. Ada badai salju yang bisa datang kapan saja tanpa bisa diperkirakan. Lantas, kalau para pendaki ini sudah siap dengan kemungkinan terburuk, yaitu mati, kenapa mereka masih menaikkan doa kepada Yang Maha Kuasa? Jawabannya sederhana, Bapak Ibu Saudara. Doa dinaikkan, doa dipanjatkan, doa diungkapkan bukan untuk menghindari kematian, tetapi memberi kekuatan dalam perjalanan berat untuk mengalahkan rasa takut mereka. Nah, disitulah ketangguhan atau kekuatan para pendaki. Bukan kuat fisik atau kelengkapan peralatan saja, tetapi mereka mampu mengalahkan rasa takut dan kekhawatiran dalam diri mereka. Dan mereka sangat paham, mereka sangat mengerti bahwa pijakan kuat, dasar kokoh itu adalah Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan dunia, termasuk gunung-gunung yang tinggi yang akan mereka daki. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kehidupan beriman kita tidak pernah tumbuh. Jangan sampai makin banyak orang Kristen yang hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan karena kehilangan pijakan yang kokoh. Kita masih bersandar dengan kekuatan diri sendiri, kita masih andalkan harapan pada materi, kepandaian, pengalaman hidup yang kita anggap mampu menghilangkan dan menyelesaikan persoalan yang ada. Kalau itu semua terjadi, kita sedang lupa atau meninggalkan pijakan itu. Kita berdiri pada yang kita anggap kuat, ternyata kita jatuh. Kita lupa bahwa Tuhan sudah mengubah kita menjadi pribadi dengan kekuatan baru. Pribadi baru di dalam Yesus adalah kita yang tetap kuat dan teguh berdiri di atas pijakan Allah. Kuat menjalani hidup dengan berbagai pergumulannya. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat inilah yang tepat untuk kita bersyukur atas tugas pelayanan dan kesaksian kita sebagai gereja khususnya di sepanjang bulan Pelkes ini.
Di sepanjang bulan Pelkes GPIB di mana kita diberi kesempatan untuk kembali menghayati betapa kasih setia Tuhan bagi perjalanan gerejanya. Betapa Tuhan memakai kita di tempat ini juga untuk menjadi alat berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu menjadi catatan perenungan bagi kita semua. Yang pertama, Allah di dalam Yesus Kristus telah menjadikan kita jemaat yang kuat untuk melewati berbagai tantangan pelayanan. Meskipun gereja, persekutuan mengalami berbagai hambatan dari dalam bahkan ancaman dari luar, tapi jemaat Tuhan tetap ada. Tuhan kasih kekuatan untuk tetap melayani lingkungan di sekitar kita. Meskipun kita juga mungkin sedang dalam pergumulan. Sekalipun saat ini gedung-gedung gereja kosong, belum bisa dipakai lagi untuk beribadah. Dalam beberapa waktu kita harus beribadah di rumah karena pandemi COVID. Tapi lihatlah Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah menjadikan rumah kita kan sebagai rumah doa. Gedung-gedung gereja masih belum bisa dipakai untuk beribadah, tapi rumah-rumah kita, keluarga-keluarga kita dijadikan Allah sebagai rumah doa. Rumah yang tangguh sebagai tempat untuk kita melewati berbagai pergumulan, berbagai kesusahan, berbagai ancaman dan tantangan. Tuhan menjadikan rumah kita, rumah berkat di mana dari dalam rumah kita itu berkat-berkat Tuhan mengalir untuk melayani orang-orang di luar sana, baik dalam persekutuan jemaat maupun masyarakat yang sedang bergumul, khususnya di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, karena Allah di dalam Yesus Kristus sangat setia membaharui kita ke arah hidup yang lebih baik, maka kita yang dahulu lemah, tetapi karena kesetiaan Allah, kita sekarang diberikan kekuatan. Kita yang dahulu merasa kuat karena mengandalkan segala yang kita punya, sekarang kita diubahnya, kita dijadikan rendah hati. Termasuk peristiwa COVID-19 ini Tuhan izinkan supaya kita semua mengalami perubahan-perubahan yang lebih baik, bukan saja dalam hidup keluarga, tapi dalam hidup gereja dan masyarakat. Kita yang masih terbelenggu oleh masalah-masalah kita, sekarang kita diajak untuk melihat bahwa sejak dahulu kala sampai saat ini, bahkan seterusnya, Allah setia menolong kita, supaya kita punya kekuatan untuk menolong dan merangkul orang lain juga. Yang ketiga, karena Allah sekali-sekali tidak pernah membiarkan jemaatnya terhempas jatuh oleh badai masalah dunia, maka marilah kita menjadi jemaat yang tidak pernah lelah. Marilah kita terus bangun pelayanan dan kesaksian kita dengan penuh ketulusan, menyatakan dengan iman di setiap doa kita bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam setiap pelayanan dan kesaksian kita, di tengah-tengah berbagai pergumulan yang saat ini kita hadapi, teruslah ungkapkan pengakuan kita bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah bersama dengan alam semesta yang luar biasa ini, bahkan bersama dengan badai COVID yang sedang melanda dunia, bersama dengan pergumulan bangsa-bangsa di dunia, juga gereja dan keluarga kita katakan, kita ungkapkan dengan iman yang teguh bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah bahasa kesetiaan Allah dinyatakan kepada kita dengan berbagai cara, dengan berbagai peristiwa. Tugas kita adalah temukan dan rasakan bahasa kesetiaan Allah dengan hidup setia, dengan hidup taat kepada Allah, dan teruslah mengungkapkan iman kita bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat, bersama saya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, hendaklah masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat, mari kita bersatu hati menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh dengan kasih setia, yang senantiasa memelihara kehidupan kami manusia, umat ciptaan-Mu, bahkan semesta alam ini. Hari ini kami boleh mengaku bahwasanya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Ketika kami boleh mengalami kekuatan, pertolongan, bahkan kemampuan untuk menjalani hidup sampai di hari ini dengan berbagai tantangan dan pergumulannya. Kami percaya dalam tuntunan dan kuasa Allah, Tuhan, Engkau sedang membawa kami menuju pada sebuah tatanan kehidupan yang baru, kehidupan yang dipulihkan, kehidupan yang lebih baik. Sekalipun kami harus melewati berbagai pergumulan, tantangan, ancaman, bahkan lembah-lembah kekelaman sekalipun. Hari ini, firman Tuhan dinyatakan kepada kami, mengingatkan dan menguatkan kami bahwa kasih setia Tuhan tak pernah berubah, bahwa kasih setia Tuhan akan terjadi untuk selama-lamanya atas kehidupan kami. Sekalipun saat ini kami masih terus bergumul menghadapi berbagai persoalan hidup yang ada, bahkan di tengah-tengah dunia yang sedang dilanda oleh pandemi COVID-19, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan terus memberkati, menopang, dan menolong pemerintah bangsa-bangsa di dunia, juga pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia, yang saat ini sedang berjuang, yang saat ini sedang bekerja keras untuk menyelesaikan pergumulan dan persoalan wabah COVID-19. Tuhan memberkati usaha dan upaya para pemerintah bangsa dan negara. Kami berdoa untuk semua lembaga dan pihak terkait, BNPB, TNI Polri, lembaga kesehatan, juga rumah sakit yang saat ini sedang merawat para pasien. Biarlah kasih dan setia Tuhan yang tak berubah itu terus dinyatakan untuk menopang dan menguatkan mereka. Kami berdoa untuk semua tenaga medis dalam setiap pelayanan, dalam setiap pengorbanan mereka. Tuhan memberkati agar setiap usaha dan pelayanan mereka senantiasa menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa kesembuhan dan pemulihan bagi mereka yang sedang sakit. Kami berdoa untuk masyarakat, untuk lingkungan, untuk saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19, sehingga mereka kehilangan pekerjaan, usaha dan pergumulan ekonomi dalam keluarga, dalam pekerjaan menjadi beban yang saat ini harus mereka hadapi. Kuatkan mereka Tuhan, topanglah mereka. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini dalam situasi pandemi COVID-19. Gereja terus berupaya untuk mendampingi jemaat,
untuk melayani jemaat dengan berbagai cara, termasuk juga dengan gerejamu GPIB dan juga persekutuan jemaat Cinere di tempat ini. Kami sebagai hamba dan para pelayan Tuhan ini, kiranya Tuhan mampukan untuk terus mendampingi dan melayani persekutuan jemaat Tuhan ini. Sebagai diakon, penatua, dan para pendeta, Tuhan hadirkan untuk terus dapat memberikan kekuatan dan menopang saudara-saudara kami yang tengah bergumul di masa pandemik ini. Kami berdoa dan bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk terus kami beribadah dan bersyukur karena kasih setia Tuhan yang tak berubah itu. Kami berdoa dan bersyukur Tuhan memakai untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada dalam jemaat-Mu ini, diakon dan penatua bersama dengan para pendeta yang melayani dalam ibadah secara online. Kami bersyukur Tuhan menghadirkan saudara-saudara kami, baik mereka yang saat ini membantu mempersiapkan dan melaksanakan semua keberadaan peribadahan secara online, tim multimedia, juga komisi Inforkom dan komisi teologi. Mereka mempersembahkan hidup mereka, karya mereka, kemampuan mereka, supaya peribadahan tetap dapat dijalankan dan dinikmati oleh jemaat-jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Tuhan berkati semua pelayanan ini. Dan ketika Tuhan mengutus kami dalam pelayanan ini, Tuhan akan menjaga dan melindungi kami, menjauhkan dari segala sakit penyakit, bahkan dari segala paparan virus apapun, supaya kami tetap dipakai Tuhan untuk menjadi alat berkat yang melayani Tuhan dan sesama. Kami mau berdoa secara khusus bagi jemaat-jemaat Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang dalam penderitaan di mana-mana tempat. Saat ini, saudara-saudara kami yang sedang sakit baik di rumah atau di rumah sakit dalam perawatan, kami mau berdoa secara khusus Tuhan, Engkau berkenan melawat, memberikan kekuatan dan topangan bagi Ibu Iren Esther Pangalila, bagi diakon Ibu Delvi Huta Barat, Bapak Hatibi, Ibu Drusila Kaste, Ibu Barbara Tyson, Ibu Mulyono, Bapak Lazarus Ndun, Ibu Deice Wenas Tuaidan, Bapak Sukarjo, Ibu Rit Kandio, Ibu Elis Soplantila Lewa Kabesi, dan Ibu Like Tuhumuri, bahkan mungkin saudara-saudara kami yang lainnya yang saat ini dalam kondisi fisik yang lemah. Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan. Allah Bapa yang di surga, kami juga menaikkan syukur dan terima kasih bersama jemaat-Mu untuk saudara-saudara kami yang boleh merayakan kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini. Pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan, baik usia kelahiran maupun perkawinan. Hari ini kami bersyukur bersama dengan Bapak Hari Lolong dan adik Matthew Kimirai Mamahit. Tuhan memberkati mereka di usia yang baru. Tuhan memberkati karya kerja dan seluruh keberadaan mereka, supaya mereka tetap mengalami sukacita yang dari Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang boleh menyelesaikan pendidikan dan saat ini sedang mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mencari sekolah yang baru. Tuhan juga topang, kuatkan, dan tolong mereka bersama dengan para orang tua. Kami berdoa untuk semua kami yang hari ini dipakai untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami semua karya pelayan di hari ini menjadi berkat bagi jemaat, dan kami pun juga boleh menjadi alat yang mendatangkan sukacita melalui pelayanan kami ini. Terima kasih untuk semua kesempatan dalam bulan Pelkes ini. Kami boleh melayani, kami boleh bersaksi dengan segala keberadaan kami masing-masing. Biarlah apa yang sudah kami kerjakan di sepanjang bulan Pelkes ini mendatangkan berkat, baik bagi jemaat-jemaat yang ada di pos-pos Pelkes, juga bagi lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kami. Biarlah gerejamu GPIB terus menjadi alat damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, inilah penyerahan diri kami, persembahan hidup kami, pelayanan kami, diakon dan penatua yang bertugas bersama dengan pianis dan juga pemandu lagu, tim multimedia,
dan semua kami yang mengambil bagian pada saat ini. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih setia Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 14 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Bapak Ibu, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat, agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin.
Jemaat yang terkasih, berikut kami sampaikan Warta GPIB Cinere Minggu 28 Juni 2020. Yang pertama, Sakramen Perjamuan Kudus. Ibadah minggu yang di dalamnya akan dilaksanakan Sakramen Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 Juli 2020. Perjamuan Kudus akan dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat. Keluarga mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing, dan apabila tidak ada roti dapat diganti dengan ubi, singkong, atau biskuit. Anggur dapat diganti dengan air putih atau air teh. Ibadah perjamuan kudus di rumah akan dilaksanakan secara streaming melalui kanal YouTube. Yang kedua, berita duka cita. Telah dimuliakan Bapa di surga almarhumah adik Gevanka Abigail Lawalata, anak dari Bapak Reinhard Lawalata dan Ibu Shirley Lego, warga jemaat sektor pelayanan Philadelphia, pada hari Rabu 24 Juni 2020. Pemakaman telah dilaksanakan pada hari Rabu 24 Juni 2020 di TPU Kampung Kandang. Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian Warta GPIB Cinere, terima kasih atas perhatian jemaat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat, hiduplah dengan penuh damai sejahtera, dan jadilah pelaku firman Tuhan di kehidupanmu dalam keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.